saya tidak akan jadi khotbah tekstual, tapi saya buat nanti akan jadi khotbah topikal. Ada 3 topik yang akan kita lihat. Pertama, landasannya adalah Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan, tanpa Dia tidak ada suatu pun jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Itu landasan yang pertama. Dari landasan pertama ini didukung dengan Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Saudara-saudara, itu pokok pertama, nanti kita akan lihat. Pokok kedua yang kita akan lihat adalah Yohanes pasal yang ke-12 ayat 48a dan 49. Dikatakan di sana adalah barang siapa menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, sebab aku berkata-kata bukan dari aku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, Yesus berkata-kata bukan dari Dia, tetapi Bapa yang mengutusnya. Dari bagian kedua ini akan ditopang, didukung dengan Roma pasal 1 ayat 16 dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kekuatan Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup, orang benar akan hidup oleh iman. Pokok ketiga yang kita akan lihat, Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, didukung dengan Mazmur 119 ayat 9 dan 105. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda mau menjadi pemuda militan, pemuda menjadi gerakan dobrakan yang hebat ke depan. Mari kita lihat dulu sejarah bangsa ini. Tidak ada yang dikatakan adalah sumpah orang tua. Tidak ada yang dikatakan adalah sumpah orang tua atau nenek atau tete atau bapak atau ibu-ibu. Tidak ada. Yang ada adalah apa? Sumpah pemuda. Digagas tahun 1908 sebelum negeri ini, negara ini dibebaskan dari penjajah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sejarah membuktikan ada adalah sumpah pemuda. Tidak ada tuh sumpah lain-lain. Yang digagas oleh siapa? Seorang pemuda yang bernama Soekarno, adalah presiden pertama Republik ini. Bapak Ibu Saudara, kalau menjadi pemuda militan, pemuda Kristen yang di dalamnya adalah dalam Yesus Kristus, ada 3 rahasia tadi. Mari kita perhatikan baik-baik. Mari perhatikan yang pertama, rahasianya adalah firman Tuhan landasan pengetahuan. Firman Tuhan landasan pengetahuan. Di dalam bahasa aslinya menjelaskan logos. Kalau Yohanes itu membicarakan logos, logos artinya ilmu. Kalau bahasa di luar sana, bahasa pendidikan memang ilmu, tapi bahasa teologi adalah ajaran, doktrin. Tepuk tangan untuk itu dulu. Ada langkah-langkahnya untuk menuju pengetahuan yang hebat ini. Langkah-langkahnya yang pengetahuan dan hikmat ini. Amsal tadi sudah jelas. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Saudaramu rahasia untuk menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang militan, pemuda yang luar biasa ke depan. Rahasianya pengetahuanmu, hikmatmu, intelektualmu harus diisi dengan firman Allah. Tepuk tangan. Kalau engkau isi dengan pengetahuan-pengetahuan dunia, engkau jadi orang hebat. Engkau memperoleh sarjana ekonomi kah, sarjana hukum kah, sarjana ini, profesor ini, doktor ini, tetapi engkau sia-sia untuk dunia ini. Tidak ada pengetahuan rohani di dalamnya, spiritualnya, di dalam rohani tanpa pengetahuan hikmat itu, engkau tidak akan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu sebabnya pertama, rahasia pertama, harus pegang Alkitab. Ada bawa Alkitab, angkat tangan dulu. Pertama saya dulu, karena saya ada di depan ini. Saya tidak bawa HP. Saya bawa apa di sini? Bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab angkat tangan dulu. Ini adalah firman Allah. Kita mau tahu siapa Allah itu, siapa Yesus itu ada di sini, bukan ada di luar pengetahuan di sana. Di sana cari-cari Allah, tetapi tidak ketemukan. Yang cari Allah, cari Yesus ada di sini. Karena itu inilah pertama dan utama, harus membacanya. Saudara jadi orang hebat, orang pintar harus membaca Alkitab. Membaca Alkitab utama dan terutama. Membaca Alkitab lain jadi nomor 2. Utama dan pertama adalah membaca Alkitab. Jadi otaknya intelektual hebatnya, IQ ini luar biasa, hanya membaca firman Allah. Banyak contoh Alkitab jelaskan. Ada Alkitab jelaskan orang-orang hebat, seperti orang nomor 2 di Mesir, seperti orang nomor 3 di Babylon, Daniel, Yusuf dan lain-lain. Bahkan perjanjian baru yang dikatakan adalah Paulus, Timotius, tapi lebih hebat lagi adalah Yesus sendiri. Saudara-saudara, Yesus adalah firman itu sendiri. Karena itu definisi daripada firman, definisi daripada Injil adalah kabar baik. Kata-kata itu, kabar itu, Injil itu, firman itu. Ayat 3 tadi, segala sesuatu tanpa dia tidak ada jadi. Termasuk saudara dan saya. Hidup ini kita bukan robot. Kalau teori Darwin mengatakan manusia berasal dari kera, orang Papua dari kera, orang hitam dari kera. Kalau saudara terima ditunjuk begitu, bisa terima tidak? Kita orang Papua adalah orang dari asal dari kera. Betul tidak? Itu teori Darwin. Tapi Alkitab jelas katakan kita adalah gambar dan rupa. Dari mana? Dari Alkitab. Tangan Allah sendiri buat. Saudara orang Papua, orang hitam, orang hebat, orang luar biasa akan buat untuk dunia ini. Orang boleh cari untuk kepentingan Papua, kehidupan untuk dunia ini. Sementara ini kekayaan ini ribut, tapi hidupmu tidak ada orang ambil. Karena kita adalah milik Allah, milik yang luar biasa itu. Saudara-saudara, karena itu milikilah pengetahuan Alkitab yang benar. Kalau miliki pengetahuan Alkitab yang benar, saudara akan lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Pengetahuan itu bukan akan sekedar kita baca. Yang kedua, harus mengerti. Setelah kita baca, harus mengerti. Mengerti benar-benar, bukan mengerti sekedar. Orang banyak yang datang bawa Alkitab ke gereja, tapi tidak mengerti, hanya membaca, pulang langsung taruh, lalu hidupnya sembrono, hidup dalam dosa, hidup dalam persija, hidup dalam mabuk, hidup dalam ini dan hidup. Kenapa? Tidak mengerti firman Allah yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau dan anda, kita jadi pemuda militan, mari kita akan mengerti firman Allah ini. Firman Allah adalah yang dikatakan dari dalam Amsal, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Salomo yang paling hebat itu hanya tidak minta sesuatu, dia minta hanya hikmat. Hikmat dari Tuhan. Hanya lebih dunia ini paling hebat adalah Salomo. Tapi hidupnya dikatakan sia-sia adalah kesia-siaan. Kenapa? Istrinya 1000. Saudara-saudara, ini pelajaran bagus dan penting. Saudara-saudara, kalau setelah berhasil, setelah hebat, kalau pengetahuan rohani tidak ada di pikiranmu, kalau engkau akan jadi orang-orang poligami Papua, nanti kalau kembali ke poligami, jadi dia apa? Jadi dia bodoh, karena ayat tadi katakan
Orang-orang takut akan Tuhan berulang berketawa, tetapi orang bodoh menghina didikan dan ajarannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena itu pertama dan utama Allah membaca firman Allah, lalu kita mengerti. Setelah kita mengerti, bagian kedua mari kita lihat. Bagian kedua kita akan masuk adalah Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-48a dan 49 tadi. Dikatakan di sana, barang siapa menolak aku, barang siapa tidak menerima aku, bahkan juga perkataanku, Injilnya, kebenarannya tidak terima baik, maka orang itu akan ditolak. Ayat itu silakan baca, dia akan ditolak dan pada waktu penghakiman nanti. Jangan-jangan kita ini, jangan di antara ini akan ditolak. Kalau Injil itu kebenaran tidak terima atau buka hati tidak terima dalam hidup ini, banyak orang jadi Injili tapi Injilnya tidak ada dalam hidupnya. Banyak orang jadi orang-orang hebat dunia ini, tetapi Injilnya tidak ada dalam hidupnya. Karena itu hari ini kesempatan, mari kita akan buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui Injilnya sendiri. Karena itu ayat itu mengatakan bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Saudara-saudara, perkataan bukan perkataan Yesus sendiri. Ayat di sana memberitahu kepada kita, Yesus dianggap di hadapan orang Yahudi bahwa dia ada manusia. Betul, memang manusia, tapi ingat bahwa dia adalah manusia sempurna dan Allah sempurna. Ada dua hal ini mereka tidak tahu. Orang Yahudi tidak tahu, sampai hari ini pun orang Yahudi tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jangan-jangan kita di antara ini tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak orang bawa Alkitab, merasa diri orang Injili, tapi hidupnya tidak ada firman Allah dalam hidupnya. Akhirnya apa? Akhirnya yang ketiga nanti kita akan lihat. Dampaknya yang ketiga kita lihat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu firman Allah harus taruh dalam hidup ini. Hidup ini, dalam hidup ini. Itu sebabnya dalam Roma tadi katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh adalah Injil. Karena Injil adalah kekuatan siapa? Bukan kekuatan gubernur, bukan kekuatan pemimpin-pemimpin dunia ini. Kekuatan siapa di sini? Kekuatan Allah. Kalau kekuatan Allah yang kau miliki, saya miliki, maka kita akan dobrak besar Papua ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu milikilah Injil itu. Injil dalam hati kita, dengan jiwa raga kita utamakan Tuhan dengan firman-Nya yang disebut dalam bahasa aslinya dikatakan rema. Ayat itu memang jelas rema dan logos. Saudara-saudara dikabulkan karena siapa mengatakan logos dengan juga dengan rema, dua-dua ayat yang Yohanes pasal 12 tadi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena itu mari rema itu beremalah hidup kita. Selalu hidup ini menjadi hidup baru kalau firman itu menuntun kita supaya kita lewati dari satu tadairan ke tadairan, dari satu mujizat ke mujizat lain dengan kuasa keajaiban lain. Kalaupun kita ada dalam firman-Nya. Di luar firman kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam dia, di dalam firman-Nya kita akan buat lebih luar biasa untuk Papua ini. Generasi Papua ini akan diselamatkan dari narkoba, dari kebinasaan ini, dari dosa ini. Akan hanya firman Allah. Kalau saudara-saudara miliki hidup ini dengan Yesus, maka saudara tidak akan kehilangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu menyelamatkan setiap orang. Kata setiap orang ini, Injil ini untuk kepentingan tiap-tiap orang. Bukan untuk suku Papua, bukan untuk orang Dani, bukan untuk orang Sorong, bukan untuk Indonesia ini, tetapi tiap-tiap orang mengaku Yesus Tuhan, maka ia adalah milik Allah, anak Allah, wali waris Allah, jadi mempelai Allah, pasti dia akan masuk surga. Tepuk tangan untuk itu. Saudara-saudara, siapa mau masuk surga? Kalau rahasianya apa? Rahasia tadi apa? Dari buka mulutmu sendiri, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima dia sebagai Raja di atas segala, bertakhta dalam hidupmu. Kalau hari ini tidak ada, hari ini pun siap-siap buat itu, karena ada hamba-hamba Tuhan akan menuntut saudara. Tapi yang sudah, tapi engkau lupakan, hari ini bebaskan dia
dia bekerja untuknya supaya engkau akan jadi orang hebat di Papua. Pemuda-pemuda hebat akan membangkitkan Papua. Transformasi ke Papua ada melalui Anda, melalui orang percaya, melalui orang menerima Yesus. Tanpa itu semua akan mati. Orang di luar Yesus, orang hidup dan narkoba, orang hidup dan seks bebas, orang hidup dan mabuk-mabukan akan mati dan tidak akan memiliki keselamatan yang kekal. Itu pasti. Kalau tanpa Yesus, orang yang percaya Yesus, mengakunya sebagai Tuhan juru selamatnya, pasti ada kepastian. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 akan bahasa. Di sana bukan tahu tempe, dikatakan kata tahu. Kata tahu menunjukkan kepastian. Kepastian siapa? Setiap orang tadi. Setiap orang yang percaya itu. Saudara-saudara, Papua ini akan jadi bangkit. Papua ini akan jadi mandiri. Papua ini akan jadi sejahtera. Bukan secara ekonomi, tetapi secara spiritual. Orang-orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan hebat itu, orang-orang yang menerima Yesus itu, orang-orang itu akan buat yang terbaik untuk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bisa silakan datang untuk mencari kekayaan Papua, tapi Papua akan buat untuk bertobat. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui siapa? Melalui generasi ini. Saudara-saudara, generasi ini penting. Generasi ini jangan main-mainkan. Generasi ini jangan main-mainkan. Karena hidup mereka sudah menuju kebinasaan, menuju neraka. Dari HIV/AIDS, dari mana? Dari penyakit alkohol, dari mana? Dari penyakit seks bebas. Siapa yang buat itu? Karena tidak ada Injil dalam hati. Kalau ada Injil dalam hatinya, dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi karena tidak ada Injil dalam hatinya, Injil dalam hatinya menyebabkan ia menuju sana. Siapa tugasnya? Tugas saudara saya yang sudah percaya ini, yang sudah percaya angkat tangan dulu. Puji Tuhan, kebanyakan sudah percaya. Sekarang saya beri tantangan buat saudara. Pergilah memberitakan ini, selamatkan mereka. Kalau Anda tidak memberitakan ini, tidak selamatkan ini, dia akan mati. Tanggung jawab siapa? Darahnya tuntut Anda, bukan orang dari sana. Anda berani angkat tangan hari ini, komitmen. Besok harus pergi kunjungi melalui mereka supaya mereka buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan. Tugas saya sudah lepas hari ini, tugas saudara lanjutkan. Saudara-saudara, itu pokok kedua. Pokok kedua penting adalah iman, iman, iman. Orang benar hidup. Kata terakhir katakan, perhatikan baik-baik. Orang benar akan hidup. Generasi ini jadi militan. Pemuda-pemuda Papua akan jadi militan. Akan hebat hatinya adalah percaya Yesus. Hari ini percaya Yesus. Besok dan lusa lihat hasilnya. Hasilnya nanti semua orang Papua kenal Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus saja bukan bawa Alkitab ke gereja saja, belum dengar Injil, belum percaya itu, tapi harus percaya Yesus dari mulutnya sendiri. Dengan demikian, narkoba akan no, seks bebas akan no, semua kejahatan no. Injil yang merdekakan, Injil yang bebaskan, Injil yang Papua ini bentukan. Karena Papua sudah sekian tahun yang ada di sini. Lebih khusus lagi yang adalah baptis. Baptis adalah kurang lebih sudah 60-an tahun sudah, tapi generasi baptis banyak mati. Gara-gara siapa? Apakah salah pendeta? Apakah salah PPP? Apakah salah STT karena STT mengajar yang salah? Apakah salah gembala-gembala? Jiwa mau mati, siapa mau tolong? Ada lagu yang sederhana tetapi lagu yang bermakna luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu tugas ini adalah tugas kita orang percaya. Mari kita beritakan, selamatkan ini, bawa mereka kepada Yesus. Yesus adalah satu-satu. Hanya melalui pengertian yang benar siapa Yesus itu, lalu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga yang kita lihat di dalam Roma, dalam Markus pasal 1 ayat 1 tadi. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil. Inilah permulaan Injil. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, anak Allah. Perhatikan ada kata yang tekanan utama. Yesus Kristus, anak Allah.
Yesus Kristus di sini menunjukkan kata lengkap sempurna. Karena apa? Kalau dipisahkan, Yesus adalah juru selamat, Kristus adalah yang diurapi, tapi lengkap di sini adalah kuasanya, keajaibannya, dahsyat. Tinggalkan itu, maka Matius 28 dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, pergilah jadikan sembuh. Karena itu bagian ini dikatakan dengan perbuatan. Maka lihat dari bagian ketiga ini adalah Injil adalah atau firman Tuhan adalah dasar kekuatan. Kalau pertama tadi Injil dan firman Tuhan dasar pengetahuan, yang kedua tadi adalah Injil firman Tuhan adalah dasar keyakinan iman, maka yang terakhir ini adalah Injil atau kebenaran adalah dasar kekuatan, kuasa. Saudara-saudara, itu sebabnya pemazmur memberitahu kepada kita rahasia resep yang luar biasa. Dengan apakah, pertanyaan besar itu, dengan apakah tunjukkan kepada siapa? Kepada pemuda. Dengan apakah seorang muda yang punya acara ini, ingat baik-baik di sini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, kelakuan yang sesuai dengan firman tadi, memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar tadi, Yesus dalam hidupnya, maka perbuatan ini akan lihat dari depan di dalam Yesus. Ada salib di sini, bukan salib yang pakai di kalung, bukan salib yang di depan Alkitab, tapi Yesus di depanmu adalah Yesus. Yesus itu ikuti. Kalau ada tantangan, ada tawaran, teman-teman kumpul di sini, katakan mari, sedikit saja angkat yo, kata bahasa Manado, angkat yo, ngana nanti mau kemana? Tapi bukan itu, tapi engkau lihat, ada Yesus di situ, bukan di Yesus ada di gereja, takut pendeta, tapi Yesus ada di situ, Yesus ada di segala tempat. Karena itu, jagalah, jaga kehidupan ini, jadi berkat, maka jaga kekudusan ini. Mereka yang ada di sini, kalau hidupmu tanpa nikah sudah ada hubungan hari ini, percayalah Yesus Tuhan. Karena itu hari ini merasa bersalah, nanti sebentar akan maju, akan diberkati nanti. Engkau diputuskan dari hubungan dosa itu, lalu engkau dipulihkan, jadi keluarga bahagia. Mau seperti itu tidak? Mau tidak? Kalau mau hari ini sebentar ini, ingat bahwa hidupmu mau jadi berkat, keluargamu jadi berkat, hidup dalam persinahan itu, hidup tanpa nikah dan itu, lepaskan hari ini. Karena Injil adalah kekuatan, ada kuasa nanti akan hidupmu, akan diberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dari Papua ini akan jadi berkat, dari gereja baptis akan jadi berkat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mau jadi berkat tidak? Saya mau tanya di sini, mau jadi berkat tidak? Pengalaman berkat itu apa? Rahasia pengalaman berkat apa? Saudara-saudara di sini, pengalaman berkat apa? Dosa, tepuk tangan ini dosa. Kita keluarkan ini dosa. Dosa ada di sini. Dosa perzinahan, dosa pemabukan, dosa perokok, dosa-dosa ini yang tidak pernah berdoa, mengucap syukur itu dosa. Bukan besar saja, kecil-kecil ada kebiasaan, perbuatan apapun. Kalau Anda jadi orang pertobatan, orang Injili, kalau hidup orang Injili, jadi berkat. Firman Tuhan katakan, jadilah terang dan garam. Saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak orang hebat-hebat mengerti firman Allah, hanya hafalan saja ada, tapi Yesus tidak ada dalam hidupnya, apalagi perbuatannya. Tidak apa-apa, merokok tidak bilang di ayat Alkitab, tidak ada bu. Tapi ingat bahwa kalau engkau ada orang pertobatan, itu adalah tidak pernah berdoa mengucap syukur. Lepaskan hal itu. Anda di sini ada merokok, angkat tangan berada ini. Di belakang sana ada merokok, angkat tangan hari ini. Berani. Karena engkau lepaskan, karena engkau terikat dari dosa itu. Habiskan tanpa istri, uang belanja, habiskan dari itu. Atau dengan kehabisan dengan uang dari itu, mari angkat tangan, berani angkat tangan. Dan hari ini komitmen, lepaskan rokok itu. Tuhan akan pulihkan Anda luar biasa. Tepuk tangan untuk itu. Saudara-saudara, dari ketiga kebenaran tadi, baik logos, rema, evangelion, perbuatan evangelion, Injil jadi tanpa pertobatanmu tidak akan jadi berkat, menjadi kesimpulan. Mari lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16.
segala tulisan, perhatikan ini, segala tulisan yang dihilangkan adalah memang apa? Memang bermanfaat. Manfaatnya, kegunaannya adalah untuk apa? Pertama, mengajar. Mengajar itu penting. Pengajaran penting. Belajar proses itu penting. Proses hidup itu penting. Penting. Tanpa penting itu saudara tidak akan. Yang kedua untuk apa? Firman Allah. Firman Allah itu untuk menyatakan kesalahan. Engkau dosa, saya dosa. Ada firman Tuhan kasih tahu. Firman Tuhan beritahu kepada kita. Alkitab memberitahu kepada kita. Kalau kita rajin baca, Alkitab menegur kita. Alkitab menegur kita. Kalau engkau dosa, rokok itu dosa. Hidup dalam tanpa nikah itu dosa. Hidup selalu dengan mabuk itu dosa. Alkitab beritahu, bukan saya, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Alkitab beritahu, kalau Anda mengerti firman Allah di otakmu, masuk dalam hatimu, mengajarkan Anda dengan firman itu sendiri, itu gunanya, manfaatnya. Setiap orang percaya harus membaca Alkitab. Yang kedua adalah kegunaan yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Kesalahanmu akan ungkap. Oh, saya dosa, saya orang berdosa. Benar firman-Mu akan menggugah hati. Roh Kudus akan sadarkan Anda orang berdosa. Hanya Alkitab. Di luar dari itu tidak ada. Ilmu apapun, teori apapun engkau kejar, tapi tidak ada akan sadarkan Anda. Kelakuanmu tetap, pemberontakmu tetap, orang Papua asli pun tetap, binatang Kuranda pun tetap. Itu akan jalan, tapi engkau akan dosa. Hanya Alkitab beritahu. Karena itu penggunaan yang kedua adalah nyatakan kesalahan. Setelah nyatakan, bukan biarkan saja, lepaskan saja, buang saja, tapi kegunaan ketiga, lihat perhatikan. Manfaat ketiga adalah memperbaiki. Firman Tuhan akan memperbaiki saudara, memperbaiki kelakuanmu, memperbaiki hidupmu. Orang jahat sekalipun, contohnya Paulus orang pembunuh, penjahat luar biasa, tetapi jadi penginjil hebat, penulis Alkitab 13 Alkitab, atau undangan pelayan luar biasa. Itu karena rahasia apa? Alkitab memperbaiki dia. Kisah para Rasul 9, saudara baca di sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab yang sanggup merubah hidup kita. Organisasi tidak akan merubah kita. Masalah tetap masalah, tapi Alkitab merubah hidup kita. Alkitab membawa kita orang yang paling hebat, paling luar biasa. Tadi dia pemalu, tadi dia perokok, tadi dia tidak buat apa-apa, tapi dia akan lompat puji-pujian, penyembahan. Kalau Alkitab merubah dia, tepuk tangan untuk itu. Yang terakhir, yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah mendidik. Alkitab dan mendidik kita dalam kebenaran menuju dewasa itu, masuk surga itu. Hanya orang sudah perbaiki hidupnya, orang yang sudah terima Yesus, orang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu pasti masuk surga. Orang dewasa rohani masuk surga, bukan anak-anak, bukan kanak-kanak, bukan belum jadi dewasa rohani. Maka itu sebabnya mendidik kita makin hari makin proses menjadi orang hebat. Kita bukan setelah percaya itu orang luar biasa, orang tanpa dosa, orang sempurna, bukan. Kita menuju, karena itu firman Tuhan berguna adalah mendidik kita proses itu menuju kesempurnaan. Anda mau menuju kesempurnaan, beri tepuk tangan untuk itu. Saudara-saudara, kesimpulan ini kalau pemuda menjadi militer, kata menjadi itu perhatikan baik-baik. Dari tata bahasa Indonesia perhatikan. Menjadi ini kapan? Saudara-saudara, dari sekian banyak ini, saya mau saksikan satu kesaksian menutup dengan ini. Mungkin saya tidak berdiri seperti ini. Mungkin tanggal 19 yang lalu saya sudah jadi